Kucing yang tidur santai di sofamu itu, secara DNA, ternyata jauh lebih dekat ke kucing liar daripada yang kamu bayangkan. Ilmuwan membandingkan gen kucing rumahan ke hampir semua spesies kucing liar di dunia. Singa, harimau, macan tutul, sampai kucing-kucing kecil yang jarang kamu dengar namanya. Dan cuma ada satu yang DNA-nya benar-benar cocok. Video ini akan bongkar siapa kembaran liar kucingmu sebenarnya, dan kenapa itu menjelaskan hampir semua kebiasaan anehnya. Sebelum masuk ke jawabannya, penting untuk tahu kenapa pertanyaan ini nggak sesederhana kelihatannya. Di dunia ini, ada sekitar 40 spesies kucing liar, dari yang segede singa sampai yang seukuran kucing kampung biasa. Semuanya masuk keluarga besar Felidae, sama kayak kucing rumahanmu. Tapi, satu keluarga besar bukan berarti kerabat dekat. Nah, ilmuwan perlu masuk sampai ke level DNA buat benar-benar tahu siapa kerabat terdekat kucing rumahan. Kandidat pertama yang orang sering kira adalah nenek moyang kucing rumahan, singa dan harimau. Masuk akal sih, sama-sama predator. Tapi begitu dicek DNA-nya, perbedaannya sangat jauh. Singa dan harimau itu masuk genus Panthera, kelompok kucing besar yang punya struktur tulang tenggorokan berbeda. Itu sebabnya mereka bisa mengaum, sementara kucing rumahanmu cuma bisa mengeong. Kandidat lain yang juga tersingkir, cheetah. Meski larinya cepat, secara genetik, cheetah justru salah satu kucing paling menyimpang dari nenek moyang bersama. Bahkan lynx atau bobcat dari Amerika juga bukan jawabannya. Jarak genetiknya ke kucing rumahan tetap terlalu jauh. Jadi, kalau bukan kucing-kucing besar yang terkenal itu, siapa dong? Petunjuknya ada di ukuran tubuh, pola makan, dan yang paling penting, lokasi geografis. Ilmuwan mulai fokus ke kucing-kucing liar berukuran kecil menengah yang hidup berdekatan dengan permukiman manusia purba. Ingat, proses domestikasi kucing itu beda banget sama anjing. Anjing sengaja dijinakkan manusia. Kucing? Kemungkinan besar mereka yang mendekat duluan, tertarik ke gudang gandum manusia purba yang penuh tikus. Dan jawabannya adalah African Wildcat, atau nama ilmiahnya Felis libica. Kucing liar yang hidup di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah. Studi genetik menunjukkan kecocokan DNA yang sangat tinggi antara African Wildcat dan kucing rumahan modern. Domestikasinya diperkirakan terjadi sekitar 10.000 tahun lalu di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Timur Tengah, bertepatan dengan masa awal manusia mulai bercocok tanam. Gudang gandum menarik tikus, tikus menarik African Wildcat, dan lambat laun, kucing-kucing ini terbiasa hidup berdampingan dengan manusia. Fakta ini benar-benar menjelaskan banyak kebiasaan kucingmu sehari-hari. Pertama, kenapa kucingmu suka berburu meski udah dikasih makan? Karena insting berburu African Wildcat nggak hilang begitu aja dalam 10.000 tahun. Kedua, kenapa kucing cenderung soliter? Karena African Wildcat itu memang hewan penyendiri di alam liar, bukan berkelompok kayak singa. Ketiga, kenapa kucing sangat teritorial? Warisan langsung dari leluhurnya yang harus mempertahankan area berburu sendirian. Keempat, kenapa kucing susah dilatih dibanding anjing? Karena proses domestikasinya jauh lebih longgar, kucing mendomestikasi diri mereka sendiri demi makanan. Jadi, setiap kali kucingmu tiba-tiba liar, berburu mainan dengan serius, atau ngambek nggak mau dengerin kamu, ingat aja, itu bukan dia lagi nakal. Itu warisan langsung dari African Wildcat yang masih hidup di dalam dirinya. Kalau video ini nambah wawasan kamu, subscribe Meong Bite. Menurutmu, kebiasaan kucingmu yang mana yang paling liar? Tulis di komentar.